Halo semuanya, aku Nabila. Di sini aku bakalan ngebahas gimana sih komunikasi digital dalam generasi Z. Halah, Gen Z kerjaannya main HP mulu. Tunggu dulu, gak sepenuhnya buruk kok. Justru hal inilah yang membuat Gen Z jauh lebih melek, jauh lebih aware terhadap teknologi dibandingkan generasi-generasi sebelumnya atau lainnya. Hal ini terbukti dalam penelitian McKinsey Health Institute bahwa Gen Z merupakan pengkonsumsi media digital terbesar pada abad ini loh. Yang termasuk Gen Z menurut Prensky dalam jurnalnya yang berjudul Digital Native Digital Immigrant of the Horizon. Kaum muda yang berumur di bawah 24 tahun kelahiran 1995 hingga 2012 disebut dengan Gen Z dan disebut juga sebagai generasi digital native. Menurut Helsper and Elliott mengatakan bahwa digital native merupakan generasi muda yang lahir saat internet telah menjadi bagian hidup mereka. Kehidupan mereka telah dikelilingi oleh internet sejak masih dalam kandungan hingga awal kelahiran mereka. Digital native di Indonesia menempati jumlah populasi terbesar saat ini. Mereka merupakan generasi yang lahir dan tumbuh di era digital. Pengetahuan remaja generasi Z sudah memadai untuk mengoperasikan media sosial. Mereka bukanlah hanya pengguna maupun juga membuat konten media yang dijadikan sebagai bentuk pesan interaksi di dunia maya. Generasi digital native memahami bahwa media sosial bersifat konvergen yang mampu menghubungkan satu platform media ke media lainnya. Menurut Tulgan, generasi Z memiliki peranan penting dalam memberikan pengaruh perkembangan Indonesia saat ini maupun nanti. Tentang bagaimana harapan, perspektif, maupun preferensi dengan beragam tantangan dengan lingkup terkecil hingga terbesar dalam beraneka digital yang dapat kita telaah dari 5 karakteristik utama generasi Z. Berikut merupakan 5 karakteristik dari generasi Z. 1. Media sosial yang menjadi sebuah tolak ukur dan pintu utama generasi Z untuk dapat terkoneksi dan saling berkomunikasi sekaligus menumpahkan isi hati. Dan yang kedua, generasi Z melihat media sosial sebagai sebuah cerminan diri untuk eksis dan tidak ada ketersaingan. Dan yang ketiga, adanya kesenjangan bakat, minat, dan keterampilan sehingga perlu adanya upaya optimal dalam mentransfer inovasi difusi dan keterampilan sebagai proses komunikasi yang saling terkoneksi dalam motif yang kuat. Dan yang keempat, adanya kecepatan adaptasi dan kemudahan dalam berbagai koneksi dan jelajah di jejaring internet maupun segala aktivitas virtual. Dan yang kelima, pola pikir secara global dan pandangan yang menyeluruh dalam melihat keberagaman dan segala perbedaan. Namun di satu sisi, generasi Z juga sering sulit memahami dirinya sendiri. Namun yang menjadi kelemahan generasi Z adalah Gen Z merupakan golongan usia yang cukup mudah sekali terpengaruh arus global dan dampak negatif internet. Diperlukannya perkembangan dalam kehidupan dan generasi Z dan juga perlu diimbangi dengan moral, nilai, dan akhlak yang bagus. Perkembangan landscape digital seakan membawa tantangan sekaligus peluang untuk membentuk karakter sehingga bagaimana generasi Z bisa bijak dalam memilih pergaulan. Oleh sebab itu, dalam menggunakan media sosial yang merupakan sarana komunikasi dan informasi, harus dan wajib memenuhi unsur-unsur beretika agar terhindar dari masalah yang muncul di media sosial.
Bahkan di Indonesia terdapat peringatan Hari Media Sosial yang ditetapkan pada tanggal 10 Juni sebagai bentuk refleksi dalam menggunakan media sosial. Literasi digital merupakan pengetahuan serta kemampuan user dalam menggunakan media digital. Terkadang masih banyak sekali user yang salah menggunakan media sosial untuk kepentingan pribadi dan berbuat hal yang buruk, sehingga perlu adanya etika digital untuk mengantisipasi hal tersebut. Etika komunikasi digital yang dilakukan oleh generasi Z di media sosial merupakan cerminan dari kehidupan sehari-harinya. Hal itu diperlukan etika yang sopan dan tata krama yang baik supaya memberikan dampak yang positif bagi sekitarnya. Walaupun masih banyak juga dijumpai etika komunikasi digital yang sangat tidak baik dan tidak patut dicontoh karena sudah menjadi kebiasaan buruk dan mendarah daging. Etika digital pada generasi Z memiliki celah yang perlu dicermati, dikembangkan, dan ditemukan solusinya. Meski dapat dipahami, akan perjalanan berbagai program pemangku kepentingan dalam memberikan dan menyebarkan pembelajaran mengenai literasi digital dan bagaimana seharusnya bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang tidak sekedar madani, namun juga modern, optimal, aman, dan beretika digital. Tantangan yang ada ke depan adalah bagaimana strategi budaya dan sistem organisasi yang telah berjalan dapat terus memberikan fokus tidak hanya bagi kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya, namun juga kepada generasi Z pada khususnya. Sekian materi pembahasan yang bisa saya sampaikan mengenai komunikasi digital dalam generasi Z. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Nabila Afifah Syaromal, pamit undur diri.